Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Main Beluga Boyfriend. Jadi drama ini mengisahkan tentang dua orang yang bertemu secara kebetulan dan mengungkap konspirasi dari masa lalu mereka. Nah, di sini ada Shen Wei Yun yang diperankan oleh Lee Jun Chen dan juga ada Chu Yao yang diperankan oleh Vicky Wang. Nah, mereka berdua ini mulai mengenal satu sama lain dan mereka mulai mengungkap konspirasi yang mengguncang dunia dari 5 tahun yang lalu. Nah, konspirasi ini melibatkan mantan pacar yang hilang secara misterius dan seekor beluga bermata hijau yang cerdas. Pasangan yang perlahan-lahan jatuh cinta ini mendapati diri mereka berada di pusat rencana tersebut. Nah, jadi di sini si Lee Jun Chen ini dia itu sedang mengalami koma gitu teman-teman. Jadi di bawah alam sadarnya dia itu terus bermimpi dia sedang berada di dalam masa percobaan gitu. Jadi di sini kepalanya itu dipenuhi dengan alat-alat dan dengan samar-samar dia melihat para peneliti yang ada di sana dan perusahaan yang cukup familiar bagi dia gitu. Nah, ini benar-benar mendistraksi dia dan membuat dia itu seolah-olah akan terbangun dari tidurnya gitu. Nah, di sisi lain si Chu Yao di sini terus berusaha, dia tuh terus mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan si Sheng Wei dan juga dengan dirinya untuk membuat rangsangan kepada si Sheng Wei ini agar dia segera bangun gitu teman-teman. Nah, di sini si Chu Yao ini mengungkapkan semua perasaannya dan rasa takutnya kalau harus kehilangan si cowoknya ini gitu teman-teman. Nah, jadi si cowoknya ini dia itu berada dalam masalah besar kayak gini, kondisinya itu memburuk itu karena mau menolong ayahnya si Chu Yao ini. Nah, jadi ayahnya si Chu Yao ini mengalami masalah gitu di bagian otaknya. Alih-alih melakukan pengobatan, operasi dan sebagainya, mereka itu mengambil cairan yang berada di dalam tubuhnya si Sheng Wei ini dan itu dipercaya bahwa cairan yang ada di dalam tubuhnya si Sheng Wei ini itu bisa membantu mengobati ayahnya si Chu Yao ini gitu teman-teman. Nah, ini adalah momen flashbacknya antara mereka berdua. Di sini si Chu Yao ini terus mengingat masa-masa indah mereka dan dia terus mengajak bercanda si Sheng Wei ini untuk memberikan rangsangan gitu teman-teman. Tetapi di sini si Sheng Wei ini tidak merespon apapun dan dia tetap terbaring di tempat tidurnya. Ini juga beberapa momen kebersamaan di antara mereka. Jadi awalnya mereka itu selalu berseteru gitu. Tapi lama-lama si Chu Yao ini merasakan adanya ketulusan dari si Sheng Wei ini gitu teman-teman. Makanya mereka itu lama-kelamaan dekat. Sampai-sampai di sini si cowoknya ini mau berkorban untuk membantu ayahnya si cewek ini meskipun nyawa dia yang akan menjadi taruhannya gitu. Nah, jadi di sini si Chu Yao ini setiap hari mengunjungi si Sheng Wei dan dia terus memberikan semangat kepada si Sheng Wei ini. Dan ayahnya si Chu Yao ini berhasil diselamatkan gitu, tapi dia tidak memberitahukan kepada ayahnya tentang apa yang sebenarnya terjadi karena dia tidak mau ayahnya ini merasa bersalah. Nah, sebenarnya si Chu Yao ini di sini dilarang untuk masuk ke dalam ruangannya si Sheng Wei dan dia dilarang untuk bertemu dengan Sheng Wei, tapi dia memaksa gitu teman-teman. Nah, jadi ini ketika si Sheng Wei ini berada dalam kondisi yang kritis, dia itu mengalami gagal jantung dan saintis yang melakukan percobaan ini tidak lain adalah kakaknya si Chu Yao ini. Makanya ibunya si Sheng Wei ini benar-benar merasa sangat kesal gitu teman-teman. Jadi di sini dia terus melakukan denyut jantung namun tidak ada tanda-tanda bahwa Sheng Wei ini akan tersadar. Nah, alih-alih sadar, di alam bawah sadarnya lagi dia itu bermimpi sedang berada di tengah lautan gitu teman-teman dan dia merasa kebingungan karena dia sendiri di atas kapal gitu. Nah, mimpinya ini juga berkaitan dengan penelitian yang melibatkan dirinya di dalamnya gitu teman-teman. Sini dia tuh merasa sangat kebingungan dan sangat pusing dan ini adalah ayahnya. Jadi ayahnya ini yang menyetujui kalau dia mau melakukan hal tersebut gitu. Padahal awalnya si ibunya ini sudah melarang gitu teman-teman. Jadi selesai mengobati si ayahnya, selesai mengambil cairan dari tubuhnya si Sheng Wei ini, nah si Sheng Wei ini langsung down gitu dan dia langsung pingsan gitu teman-teman.
sampai akhirnya dia mengalami gagal jantung yang tadi itu. Di sini semuanya ini benar-benar khawatir dan panik pada kondisinya si Shengwei ini, dan selama melakukan proses pengobatan si Shengwei ini tidak mendapatkan anestesi gitu, karena hal itu bisa mempengaruhi cairan yang ada di dalam tubuhnya. Jadi ketika pengambilan cairan tersebut, dia itu benar-benar merasakan sakit yang sangat luar biasa. Nah, awalnya uji cobanya itu berhasil gitu teman-teman. Nah, sampai akhirnya virus jahat yang ada di dalam tubuhnya si Shengwei ini melakukan perlawanan balik yang membuat tubuhnya ini down gitu. Dan itu sangat berbahaya kepada tubuhnya. Jadi di dalam tubuhnya ini terjadi peperangan gitu teman-teman, dan itu di luar prediksi si dokternya ini. Makanya si dokternya ini juga nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, awalnya dia tuh senang, semuanya tuh senang karena penelitiannya, percobaannya itu berhasil gitu. Belum mengetahui bahwa ada virus lain dalam tubuhnya si Shengwei ini yang melakukan perlawanan balik. Nah, di sini si Shengwei ini terlihat dia tuh sangat mengalami kesakitan gitu karena dia melakukan semua uji medis ini tanpa adanya anestesi, sedangkan si ayahnya ini dia tuh sudah berada di bawah anestesi, makanya dia tidak sadar dengan apa yang terjadi gitu teman-teman. Sebenarnya si Shengwei ini juga merasa ketakutan, tapi karena dia ingin membantu si Chuyao, dia itu bersedia melakukan apa saja dan menepis rasa ketakutannya gitu teman-teman. Di sini ibunya itu sangat menentang karena dia tidak mau si anaknya ini kenapa-kenapa, tetapi karena didukung oleh ayahnya, akhirnya si Shengwei ini tetap melakukan hal tersebut, dan dia merasa itu adalah tubuhnya dia, jadi dia bebas melakukan apa saja dengan tubuhnya gitu, dan dia itu sudah dewasa, jadi tidak perlu diatur lagi oleh ibunya gitu teman-teman. Ibunya menegaskan bahwa hal yang akan dia lakukan itu berbahaya. Nah, si Shengwei mengatakan dia sudah mengetahui semua konsekuensinya dan dia tetap akan melakukan itu semua gitu teman-teman. Dan dari kejadian ini dia harus mengalami koma selama beberapa hari. Di sini si Chuyao ini cukup khawatir tentang kondisinya si Shengwei, tapi Shengwei percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa, dan dia percaya dengan kemampuan si kakaknya Chuyao ini. Di sini Chuyao ini masih memastikan berapa persen si Shengwei ini akan berhasil melakukan pengobatan tersebut, dan kakaknya ini menjamin bahwa persentasenya itu adalah 80% sebelum dia mengetahui virus buruk yang menyerang balik itu gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.